Hello beautiful people, balik lagi bersama gua Andi Cahyo Waluyo-Jati di 0812 8596 1252. Kali ini gue mau bahas sebuah mobil yang cukup keren ya waktu itu tahun 2022, dan untuk tahun 2025 ini masih ada guys. Ini adalah Everest Titanium 2022. Yuk kita tonton yuk reviewnya seperti apa. Everest Titanium 2022 ini memiliki mesin biturbo 2000 cc dengan 10 percepatan otomatis. Nah, mobil ini 4x4 ya guys. Dan juga dengan 2000 cc-nya dia, atau lebih tepatnya di 1996 cc, itu bisa menghasilkan horsepower 213 HP dan juga torsi di 500 Nm. Untuk kapasitas bensinnya dia di 80 liter diesel ya guys. Nah, kemudian untuk dimensinya sendiri, dia panjangnya itu di 4893 mm dengan lebar sekitar 1862 mm. Nah, tingginya ini sendiri dia di 1836 mm gitu. Nah, kalau untuk wheelbase-nya dia itu bisa mencapai 2850 mm dengan ground clearance di 225 mm. Bicara mengenai bannya sendiri, dia udah pakai Goodyear ya guys. Untuk di sini ukuran bannya sendiri di 265 per 50 ring 20. Nah, lihat dari velgnya sudah model two tone ya. Ternyata emang dari dulu Everest itu yang titanium khususnya emang sudah memiliki desain velg yang two tone seperti ini. Jadi dapat ya kesan elegannya, dan juga dari warnanya juga cantik ya gitu. Nah, ban yang digunakan ini juga modelnya bisa digunakan untuk dua alam. Jadi memang dia tidak spesifik untuk off-road, tapi untuk penggunaan jalan aspal udah pasti bisa digunakan. Sedangkan untuk di semi off-road dia masih bisa diandalkan. Walaupun dia mobil tahun 2022, tapi dia sudah dilengkapi dengan Electronic Stability Control including ABS, EBD, dan juga Roll Stability Control. Dan juga dia udah dilengkapi dengan Hill Descent Control ya guys. Hill Launch Assist juga ada, blind spot monitoring udah pasti ada, dan juga untuk parking sensornya udah lengkap baik di depan di belakang. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah cara pengunciannya menggunakan remote control. Nah, dia udah cukup menarik ya guys untuk remote controlnya seperti ini. Nah, itu ada pencetan 2 kali untuk buka bagasinya seperti itu. Kita udah masuk mobil ini juga mudah. Selain menggunakan remote ini, kita juga bisa masuk dengan cara mengantongi remote ke kantong seperti ini. Kemudian masukkan tangan kita aja, sudah terbuka. Seperti pada titanium yang sebelumnya sudah saya review, di sini dia masih hard touch ya, tapi di sininya soft touch. Yang kelihatan beda warna ini adalah bagian yang soft touch, by the way. Karena dia limited edition, dia warnanya khusus ya. Dia pakai warna beige. Untuk interiornya juga tetap warna hitam. Bedanya cuma di kursinya saja yang berwarna yang berbeda dengan titanium 2022 yang lainnya. Di sini juga menyala. Masuk ke dalam. Sudah dibalut dengan interior yang seperti ini. Sangat cantik sekali. Untuk kekedapan suaranya di dalam mobil ini cukup lumayan ya. Bisa dibilang 80% sudah lumayan kedap di dalam mobil ini. Nah, di sini juga udah ada pencetatan-pencetannya untuk pengaturan MID dan juga pengaturan head unit. Di sini ada pengaturan untuk medianya seperti volume, kemudian untuk text to speech-nya juga, angkat telepon dan matikan telepon. Untuk sebelah kanannya ini ada ADAS-nya. Ada limiter, ada pengaktifan ADAS,
atau pengaktifan adaptive cruise controlnya ya. Ini untuk pengaturan triptoniknya juga, pengaturan untuk MID-nya juga bisa dari sini juga. Seperti itu. Bisa dilihat di sini. Ini adalah pengaturan untuk mode berkendaranya. Dan di tengah sudah ada hill descent controlnya juga. Ada traction, ada pengaktifan untuk e-lockernya, dan ini ada pengaturan untuk 4x4 low-nya di sini. Pengaturan parkir untuk sensor parkirnya. Lumayan dalam untuk penyimpanannya, hampir sampai ya lumayan ya, tuh cukup dalam, sebatas tato salib saya ya, jadi kurang lebih segini dalamnya, segini, lumayan cukup dalam. Di sini untuk bagasinya juga sudah soft opening ya. Interiornya seperti ini, warna seperti warna Dove-nya gunmetal ya, warna gunmetal, silvernya seperti itu. Untuk klasternya sudah ada digitalnya kanan kiri, tapi di tengahnya masih analog. Untuk pengaturan spionnya dan juga buka boot belakang atau buka bagasi belakang, dan pengaturan untuk lampu-lampunya. Untuk buka kap mesin sudah di sebelah kanan ya, seperti pada mobil-mobil di Indonesia pada umumnya. Seperti ini kalau dinyalakan mesinnya ya, pencet sekali untuk menyalakan klaster-klasternya dulu ya. Semua sudah menyala. Setelah itu baru diinjak rem, kemudian pencet kembali. Tuh. Everest Titanium sudah memiliki suara yang cukup halus ya. Untuk mesinnya di 2000 cc, sudah menggunakan biturbo juga. Seperti ini suara mesinnya. Dan ini suara mesin ketika kita berada di dalam kabin. Hanya dengan mengantongi kunci, kita bisa membuka bagasinya dengan mudah ya. Jadi cara untuk membuka bagasi mobil ini ada 3 cara, yaitu pencet di remote control 2 kali ya. Di sini ada pencetannya untuk membukanya, atau dengan cara menendang. Mudah bukan? Bayangkan Anda membawa barang bawaan banyak ya, tapi Anda terkendala karena mungkin dirasa susah untuk masuk ke dalam mobil. Tadi sudah dijelaskan sangat mudah bukan? Dengan menendang saja sudah bisa dibuka bagasi mobil ini. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai kapasitas dari bagasinya sendiri. Jika dirasa kurang dengan kapasitas bagasi sekarang ini, caranya mudah. Anda tinggal memencet di sini aja, nih ada tombol. Dia akan otomatis turun sendiri. Jadi ekstra lega.
Menutup bagasi pun sangat mudah ya. Jadi antara Anda pencet kunci lagi dengan mencet tombol ini 2 kali, atau pencet di atas ini. Sini udah ada pencetannya. Tinggal pencet aja. Akan tertutup sendiri. Mudah bukan? Untuk pengaturan kursinya di baik ini untuk di sisi penumpang sebelah kiri itu ada 6 arah ya. Jadi maju ke depan seperti ini, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah, dan juga maju mundur juga untuk si bagian punggungnya seperti itu. Untuk sisi pengemudi juga sama, dia ada 6 arah untuk pengaturan kursinya sehingga bisa dinaikkan, juga dimundurkan, serta untuk bagian tempat duduk belakangnya ini sandarannya bisa dimaju mundurin. Oke, sekarang kita mau bahas tentang rasa berkendaranya. Untuk mobil leather frame seperti ini rasanya nyaman ya guys, karena dia itu udah pakai double wishbone. Sorry bergerak kameranya. Dia pakai double wishbone untuk coil springnya, sehingga memberikan kenyamanan saat berkendara. Jadi apa yang Anda lihat saat ini goyang-goyang ini itu karena tidak stabilnya si tongsis dari si handphone, bukan karena kenyamanan dari si mobil. Tapi kalau untuk dibawa jalan gitu, untuk pergi jauh, ini enak banget sih guys. Thank you very much guys buat yang udah nonton, udah support channel Andi. Thank you banget. Kalau misalnya mau pesen mobil Ford apapun itu bisa hubungi Andi di 081285961252 atau main-main aja ke Ford Kemampang di Jalan Warung Jati Barat nomor 9 ya guys. Jadi gitu aja dulu, thank you banget. Sorry banget ini belum bikin penutupan untuk video ini, tapi yang pasti Andi doakan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. So see you, thank you very much, bye bye.